Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan. Yang pertama adalah Valin Marwa Daud NIM 1, lalu ada Adi Nugroho NIM 2, Rifil Firanti Wibowo NIM 3, dan saya sendiri Dian Salsabila NIM 4. Dan yang terakhir adalah Dian Nisa Latifatul NIM 5. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang aspek sumber daya manusia dan aspek teknis berserta resikonya. Yang pertama adalah aspek sumber daya manusia. Aspek sumber daya manusia dalam kegiatan wirausaha ini umumnya adalah orang yang terlibat dalam kegiatan wirausaha. Nah, kami membuka atau berkegiatan wirausaha dengan menjual produk makanan yaitu Milidi. Kami beranggotakan 5 orang dan 5 orang tersebut itu semuanya merupakan bagian dari kelompok 1. Karena usaha kami masih kecil, maka kami tidak merekrut dari tempat lain atau kita tidak merekrut orang lain, maksudnya seperti itu. Lalu resiko apa yang kami temukan? Karena usaha kami masih kecil dan kami berlima atau anggota kami ada 5, maka keuntungan yang kami peroleh itu harus dibagi menjadi 5. Otomatis keuntungan yang kami dapatkan perorangan itu adalah sedikit karena harus dibagi 5. Itu merupakan aspek sumber daya manusia dari kelompok pertama. Lalu ada juga aspek teknis. Kami memproduksi makanan atau menjual makanan itu tidak menggunakan sistem pre-order. Jadi kita produksi dulu, lalu kita promosikan, lalu baru kita perjualbelikan kalau ada yang beli. Nah, kenapa kami menggunakan sistem tersebut, bukan sistem pre-order? Karena 5 anggota tersebut ini rumahnya jauh dan kami bertemunya itu sekali bertemu harus memproduksi makanan yang banyak agar bisa diperjualbelikan. Jadi kita tidak bisa sering ketemu. Nah, jadi ketika saling bertemu itu kita langsung produksi banyak dan kita jual begitu. Nah, lalu resiko apa yang kami dapatkan? Resikonya adalah karena kami bertemu dalam satu waktu lalu langsung memproduksi banyak, maka otomatis dan kita tidak menggunakan sistem pre-order, maka otomatis akan ada barang yang tidak terjual atau ada barang yang tersisa. Tetapi itu tidak masalah karena kami alhamdulillah kebanyakan banyak yang terjual dan sedikit yang tersisa. Lalu kami juga menggunakan teknik pemasaran dengan memanfaatkan media online seperti Instagram, YouTube, dan WhatsApp. Instagram, WhatsApp, dan juga Facebook. Dan kami lakukan promosi seperti itu agar jangkauannya lebih luas, tetapi resikonya ya pasti akan ada pembeli dari luar daerah dan kita tidak bisa melayani pembeli yang ada di luar daerah karena kita menggunakan sistem COD, yaitu kita bertemu di suatu tempat dan tempat tersebut merupakan tempat yang sudah disetujui oleh penjual dan pembeli. Itu dia sistem sumber daya manusia dan juga sistem aspek sumber daya manusia dan juga aspek teknis yang beserta risikonya yang ada di kelompok 1. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya Valin Marwa Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valin Marwa Daud, NIM 19010404001, PPSI 6A. Di sini saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang aspek pemasaran, aspek produksi, serta aspek manajemen. Yang pertama, aspek pemasaran. Aspek pemasaran merupakan sebuah proses penawaran dari produsen ke konsumen dengan menawarkan produk atau barang kepada orang-orang. Dalam aspek pemasaran ini, karyawan menjual atau menawarkan barang-barang yang akan dijual melalui toko-toko atau melalui pemasaran online. Dalam kaitannya kelompok 1 dalam kegiatan kewirausahaan yang telah dilaksanakan bulan lalu, kelompok kami melaksanakan pemasaran produk Milidi melalui
menitipkan produk makanan Milady tersebut ke warung-warung dan melalui WA group, status WA, dan Instagram. Selanjutnya, aspek produksi. Aspek produksi merupakan kegiatan atau memproses suatu barang atau bahan makanan menjadi bahan yang siap dikonsumsi atau siap pakai dan siap jual. Aspek produksi dalam kelompok kami yaitu kelompok kami mengambil bahan Milady dari sebuah pabrik yang memang sudah berdiri sejak lama untuk membuat produk Milady, dan kami menggoreng sendiri serta membuat bumbu-bumbu sendiri. Dalam membuat bumbu sendiri, kami telah berkreativitas untuk membuat bumbu rasa mie ayam dengan bumbu-bumbu lainnya. Selanjutnya yaitu aspek manajemen. Aspek manajemen menyangkut seluruh operasional yang ada dalam kegiatan berwirausaha maupun dalam bisnis. Produk ini bisa disebut produk pengontrolan keseluruhan. Aspek manajemen ini pada kelompok 1 yaitu kami beranggotakan 5 orang dan setiap orang memiliki tanggung jawab masing-masing untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan, dan ketika mengolah bahan makanan tersebut kami juga membaginya dalam beberapa tugas. Ada yang menggoreng, ada yang memberikan bumbu, ada yang membuat bumbu, dan lain-lain. Aspek keuangan merupakan bagian individu, bisnis maupun organisasi untuk meningkatkan pengelolaan dan menggunakan sumber daya untuk menghitung risiko jalannya sebuah bisnis. Keuntungan untuk membuat usaha seperti Milady dengan harga jual bumbu basah kecil 7.000, bumbu basah box 10.000, Milady biasa 5.000, sedangkan Milady gepeng 6.000. Kami menggunakan bahan baku seperti peralatan bumbu kemasan agak cukup terjangkau untuk usaha kami bisa melebihi keuntungan yang ditargetkan. Aspek kemanfaatan bisnis yaitu yang pertama dengan risiko rugi lebih kecil. Studi kelayakan bisnis bisa menggunakan mitigasi dan antisipasi yang akan terjadi di masa yang akan terjadi. Upaya untuk meringankan risiko pada usaha yang akan dijalankan dengan kerugian yang sangat kecil, kami menggunakan sistem keuangan yang tidak terlalu banyak, seperti dengan cita rasa sebuah Milady menjadikan lebih enak dan kreatif supaya customer bisa memilih rasanya. Yang kedua adalah perencanaan bisnis. Menganalisis usaha dapat mencari informasi yang terkait pada pasar yang akan tuju, biasanya tergantung siapa yang akan membelinya. Seperti elektronik biasa akan digunakan oleh menengah ke atas untuk keperluan kantor dan hiburan di rumah. Jika sebuah warung nasi buka, maka yang akan dipasarkan yaitu bawah ke atas karena bisa semua dinikmati. Usaha yang kami jalankan untuk bawah ke atas harganya tergolong murah dan bisa berbagi dengan teman maupun keluarga, walaupun bentuknya kecil, kami memberikan dengan jumlah yang banyak karena kami tidak ingin mengecewakan pelanggan yang ingin membelinya. Perencanaan bisnis biasanya dengan pasar yang kita tuju, dengan informasi tentang usaha yang akan dibuat seperti Milady merupakan makanan sekolah dasar tahun 2000-an yang dulu pernah sirna. Sekarang Milady kami hidupkan dengan rasa yang lebih kreatif. Operasional yang lancar. Dalam mengetahui kekurangan dan kelebihan sebuah bisnis, pasar, manajemen, dan operasional bisnis akan lebih mudah karena bisa kelola dengan baik dan mendapatkan keuntungan yang besar. Yang keempat, mengawasan dan mengendalikan bisnis makin mudah. Setelah itu kami dapat menulis laporan yang kami lakukan, mengendalikan bisnis dengan baik. Apabila terjadi masalah penyimpanan, bahkan pengendalian bisa dilakukan dengan cepat sehingga masalahnya tidak membesar. Saya Arif Firanti di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas mengenai aspek kesempatan kerja.
Jadi aspek kesempatan kerja sendiri merupakan suatu daya tampung untuk seseorang melakukan pekerjaannya pada sebuah instansi. Kemudian usaha yang dilakukan oleh kelompok kami ini berlokasi di Purwokerto. Jadi jika ada yang ingin menjadi reseller atau ingin membeli atau memesan produk yang kami jual, maka bisa menghubungi ke nomor yang sudah tertera. Kemudian adanya aspek kesempatan kerja tersebut, kelompok kami ingin membantu untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Mungkin di sini bisa membantu untuk menambah penghasilan seseorang jika ingin menjadi reseller dari kita, karena kita di sini tuh menjual makanan ringan berupa milidi. Milidi itu suatu bentuk produk yang mungkin sangat digemari oleh kaum remaja khususnya. Kemudian usaha yang kami lakukan ini sistemnya melalui offline dan online. Kalau online kita bisa melewati WhatsApp atau Instagram yang sudah tertera. Lalu selanjutnya ada aspek lingkungan. Aspek lingkungan merupakan suatu unsur kegiatan yang dimana produk atau jasa yang kita lakukan ini berasal dari suatu organisasi. Kemudian usaha yang sedang kami jalankan ini tentunya tidak berdampak buruk bagi lingkungan sekitar atau berdampak negatif. Bisa dikatakan tidak memiliki limbah yang berpotensi sangat besar bagi lingkungan sekitar. Dengan demikian, usaha yang kami jalankan ini cukup menarik perhatian orang-orang karena secara tidak langsung orang-orang mudah tergiur dengan produk yang kami pasarkan. Karena produk yang kami pasarkan ini akan terus memproduksi makanan ringan berupa milidi ini yang memiliki tingkat kebersihan yang selalu kami utamakan. Selain itu juga, produk yang kami jual ini memiliki varian yang beraneka ragam. Untuk aspek ekonomi yang berkaitan dengan modal usaha milidi, kelompok kami mengambil dari iuran antar sesama anggota kelompok. Pendapatan dari penjualan makanan ringan milidi dari kelompok kami per minggunya dapat mencapai kurang lebih 100.000 dari 40 bungkus. Untuk aspek sosial dan politik, produksi milidi dari awal kelompok kami rintis kurang lebih mencapai 40 bungkus. Dilihat dari data tersebut, ketertarikan konsumen terhadap produk kami dapat diterima di kalangan masyarakat, terutama kalangan remaja dan mahasiswa yang ketika belajar perlu makanan ringan untuk motivasi belajar.